warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapkan terima kasih karena Nabila mau mengikuti konseling individual ini. Sebelum ke tahap selanjutnya, langkah baiknya kita tutup doa dulu biar kegiatannya hari ini lancar. Berdoa dalam hati mana? Nah, di sesi konseling ini tuh namanya konseling individual. Kamu udah pernah ngikutin konseling individual? Oke, jadi konseling individual itu yang dimana sama aja kayak konseling sebelumnya, itu untuk memecahkan permasalahan. Cuman kalau konseling individual berarti di antara kamu dan ibu. Jadi benar-benar nggak ada cerita orang lain gitu, benar ibu yang katanya lagi ke tadi di konseling individual, di sesi konseling itu, dalam konseling itu ada asas yang mana tadi itu kerahasiaan, terbukaan, dan kesukarelaan. Kamu juga harus terbuka dengan cerita-cerita kamu, harus sukarela mengikutinya, dan ini tuh dari cerita kamu itu akan menjadi rahasia antara kamu dan ibu aja kayak gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Paham ya berarti? Oke, tugas-tugasnya paham ibu konselornya, yang dimana itu tuh menjadi pemimpin untuk memimpin kamu nantinya, membimbing kamu, mengkonseling kamu kayak gitu. Oke, sesi konseling ini tuh 30 menit dan seberesnya kayak gitu ya. Nah, boleh kamu menceritakan permasalahan kamu yang mengganggu kamu dalam belajar kamu, permasalahan apa yang mengganggu sehingga belajar kamu itu terganggu kayak gitu. Boleh diceritain dulu. Nah, di situasi kamu ketika kamu dari mana karena pasti kan kalau dimarahin terus kan kesal ya kalau kitanya teh. Ada nggak kayak pikiran-pikiran negatif kamu yang muncul, misalkan tiba-tiba kamu pengen bunuh diri aja kayak gitu? Ada nggak, selalu ada pikiran-pikiran kayak gitu? Ada juga sih, kalau misalnya udah gak kuat ya sekarang kayak pengen pergi ke rumah nenek. Nenek kan untuk mau di jalanan, maksudnya dia mau pergi tapi dia nggak jadi lagi ya. Kalau pergi nanti pas pulang lebih dimarahin lagi gitu. Kasihan juga sama orang tua, ya gitulah sebenarnya, tapi kemudian ini mah ibu nanya ya, ibu kan melihat kamu ini kan usahakan kan cari ini kan ibu kan juga atau kadang suka kayak pengen nusuk badan gitu ya, tapi Nabila juga mikir padahal Nabila dikandung 9 bulan sama mama, dikasih jajan itu dari uang hasil ayah. Nabila juga ngerti, cuman Nabila juga gimana ya gitu kayak suka pengen apa gitu kayak ke badannya sekarang ibu mau minta Nabila tulisin hal-hal negatif yang muncul di pikiran Nabila ketika Nabila tuh menghadapi situasi-situasi yang menurut Nabila tuh ini tuh apa sih kayak gitu, kayak udah enak di situasi ini tuh yang sampai Nabila tuh pengen merusak badan kayak gitu. Boleh ditulisin kayak ya cuma pengen merusak badan, pengen ngebuat kayak gitu. Ibu gunain metodenya itu sakta, yang dimana sakta itu berarti berbicara ke diri sendiri. Kalau kita kadang kan di
ketika kita ngadepin masalah itu suka ada kita tuh ngomong ke diri sendiri, ayo kabur kayak gitu, atau enggak semuanya gini, ayo nggak usah badan kayak gitu kan. Itu tuh berarti omongan yang kita kan nggak mungkin ngomong ke orang lain kan, pasti ngomongnya tuh ke diri sendiri kan, memang ke diri pribadi kan. Nah, ketika kita ngaca ngobrol ke kaca yang dimana di kaca itu ada pantulan diri kita, nah itu tuh pasti kamu ngeluarin hal-hal yang omongan-omongan yang negatif kayak gitu kan. Nanti mana kalau misalkan apa ketika kamu menghadapi suatu permasalahan tapi itu tuh mengganggu belajar kamu. Ya kadang kalau misalnya itu pernah dari pagi teman-teman buatin kasih ya kan ada acara nggak boleh juga dulu teh sampai setengah bulan itu kayaknya ngejaga karena selama 2 hari libur pas dari merah tanggal merah namanya terus saya dari malam sampai pagi sampai malam itu ini kembali lagi terus berarti suka ngelamun aja di luar sambil lagu terus ngelamun aja tapi gak disuruh ke dalam lagi tuh sama kakek. Kadang rumah nenek kakek tuh kayak tempat pelarian gitu. Nenek kakek tuh kayak nyaman aja sama nenek kakek, tapi pas di nenek kakek tuh sok pulang gak punya rumah, sama tunggu nenek kakek lain, sama juga rumah lain terus. Nah, dari cerita bilang tadi karena emang capek emang pasti ya, semua orang juga punya permasalahan. Ibu juga pernah mengalami di kondisi Nabila di kamar Nabila pernah mengalami itu, dan ibu juga pernah sebelum ke menginjak ke hari ini tuh ada hari-hari sebelumnya yang itu teh pernah ada gitu di posisi Nabila teh pernah pengen kabur dari rumah, pernah saling juga kayak nggak bisa pilih coret-coret karena mikir silet kayak gitu. Nah tapi semoga pikiran-pikiran negatif Nabila yang kayak pengen kabur dari rumah itu punya masalah, karena ketika kita punya masalah kabur dari rumah itu masalahnya juga nggak ikut kabur tapi malah bertambah gitu kan si permasalahannya teh. Terus kayak Nabila merasa mama sampai itu nggak sayang kan ke Nabila, tapi coba dipikir lagi hal baiknya, mungkin itu tuh cara mendidik Nabila supaya Nabila tuh menjadi wanita yang lebih kuat, jadi nantinya tuh nggak diinjak-injak sama cowok kan. Kadang kalau misalkan kitanya lemah kan kita tuh suka diinjak-injaknya sama cowok tuh kayak apa ya, kayak dari itu makan cewek pasti lemah kayak gitu kan. Nggak semuanya cewek juga lemah, tergantung kita mendapat pikirannya dari orang tua kita kayak gimana kayak gitu, karena karakter kita nanti tuh gimana sih dari hasil dari cara mendidik orang tua kitanya. Kalau emang didiknya jelek kan ada keluarga beneran anak-anaknya otomatis nanti ketika si anaknya dewasa teh ya nggak lebih terarah gitu, kayak acak-acakan sih hidupnya, beda sama kita yang dididik sama orang tuanya, sama anak yang dididik orang tuanya mungkin didikannya sedikit lebih keras tapi hasil nanti ke depannya tuh kayak si hidup si anaknya tuh lebih tertata gitu, lebih terarah karena dari kecilnya udah dididik lebih baik. Nah yang ini juga ibarat itu teh jadi terakhir ya, alhamdulillah jangan lagi karena nanti nyesalnya nggak sekarang gitu, nanti ketika kamu udah besar ketika kamu nyesal teh itu kamu ambil ngapain ya dulu gini-ginian kayak gitu ya, karena sayang juga ke Nabilanya. Kita teh sebelum sayang ke orang lain sayang ke diri sendiri dulu. Kalau Nabilanya nggak sayang ke badan Nabila, nggak sayang ke diri Nabila sendiri, gimana mau sayang ke orang lain kayak gitu ya. Jadi semoga nanti yang ini diubah pikiran negatif yang suka pengen pergi dari rumah teh diubah jadi
kalau pergi dari rumah itu bukannya mengurangi masalah tapi jadi tambah masalah. Terus ayah sama mama yang udah sampai saya itu tuh mungkin justru lebih sayang ke Nabila karena mama bilang itu lebih baik nggak sekarang tapi kedepannya nanti. Terus Nabila yang mana itu juga semoga Nabila ini beneran jadi ya jangan lagi gue karena saya nanti kamu badannya jadi besar cuma tidak berkualitas ya nanti mungkin kalau misalkan Nabila ada yang mau diceritain lagi ibu nanti boleh kontak ibu dulu di WA ayo cerita deh sama ibu nggak ada yang ngapain kalau misalkan mau ceritanya lewat telepon chat dulu ibunya ibu boleh nelfon nggak mau cerita gitu ya. Oke nanti dengan adanya virtual ini atau sesi dari cerita Nabila ke ibu bisa membantu Nabila agar pikiran-pikiran tadi yang negatif diubah menjadi ke pikiran-pikiran yang positif. Omongan-omongan dari pikiran kamu dari kepala kamu yang muncul ketika kamu punya permasalahan itu kan pasti pikiran-pikiran yang negatif, omongan-omongan yang negatif meskipun omongan ke diri sendiri tapi kadang kan muncul omongan yang negatifnya itu bisa nanti sebenarnya kita ubah menjadi omongan yang positif ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Ibu akhiri mungkin nanti di apa cerita lebih lanjutnya nanti ada sesi konseling lagi kalau Nabila merasa ini tuh belum puas gitu Nabila ceritanya. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.